Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel TV1. Baru saja saya nyampe di lokasi kegiatan ini tepat jam 9.50 atau jam 10 kurang 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, lokasi kegiatan saya selama 3 hari ke depan nanti yaitu di Hotel Harmony. Ini Hotel Harmony, kawasan wisata Cipanas, Garut. Tentunya suatu anugerah bagi saya dalam momen kali ini, karena peserta kegiatan yang diundang sebanyak 50 orang, termasuk tentunya dengan saya. Ini sungguh luar biasa, karena informasi tadi dari panitia, pesertanya itu para kepala seksi Binus Islam, para JFU di Bimais, serta para kepala KUA beserta piloting percontohan revitalisasi KUA yang tersebar di kota kabupaten se-provinsi Jawa Barat. Nah, ini luar biasa sekali bagi saya. Luar biasa ini. Nah, berbicara masalah revitalisasi, kalau dilihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti proses, cara, perbuatan, menghidupkan atau menggiatkan kembali. Jadi saya rasa revitalisasi itu adalah suatu proses atau cara yang diimplementasikan pada tindakan atau perbuatan mulia, menghidupkan kembali, menggiatkan kembali sesuatu itu menjadi vital, menjadi urgent, menjadi sangat penting bagi kehidupan. Terkait dengan tupoksi KUA sebagai unit terkecil Kementerian Agama di tingkat kecamatan, tentunya memiliki tugas pelayanan yang sangat kompleks. Bukan hanya bertanggung jawab pada layanan nikah dan rujuk selama ini yang sebagaimana kita maklumi dan kita ketahui bersama, tetapi terkait dengan zakat, waris, wakaf, toleransi, pencegahan radikalisme, harmonisasi, juga pendeteksi aliran-aliran sesat misalkan, itu bagian dari tanggung jawab KUA. Hal ini sejalan dengan semangat modernisasi KUA saat ini yang disosialisasikan, yang digaungkan Bapak Menteri Agama, bahwa KUA harus mampu menjadi pusat pelayanan keagamaan atau disingkat KUA Pusaka, yang tentunya mampu melekat dan dicintai oleh masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita mulia ini perlu didukung berbagai faktor, berbagai penunjang, baik dari corak dan desain bangunan yang bagus, sarana prasarana yang hebat, dan tentunya manpower atau sumber daya manusia yang mumpuni tentunya. Nonsen bangunan dan sarana prasarana hebat, tapi sumber daya manusianya, tapi manpowernya, tapi tenaga ataupun yang akan mengisi dalam bangunan dan menjalankan dalam sarana tersebut tidak ataupun dalam tanda kutip kurang, sama saja jalan di tempat dan menjadi stagnan dalam realisasi. Alhamdulillah, untuk kantor di mana saya bertugas, di mana saya
aktivitas sekarang ini mendapat program SBSN, Surat Berharga Syariah Negara. Kalau dulu ketika sekolah, saya masih ingat itu ada surat berharga itu obligasi ya, obligasi. Bedanya untuk SBSN ini tentunya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Insya Allah tidak riba. Insya Allah tidak riba. Oke teman-teman, kita bisa bertemu lagi kita di tahapan-tahapan kegiatan berikutnya. Saya ini terlalu bersemangat sekali, ini terlalu kepanjangan basa-basinya. Mohon maaf sekali lagi, kita langsung saja ikutin kegiatan-kegiatan yang akan saya lalui mulai hari ini dan 3 hari ke depan. Jangan lupa saya doakan oleh teman-teman semua, serta dukungan dengan like dan subscribe tentunya. Oke, kita ketemu lagi di kegiatan-kegiatan yang sebentar lagi ini akan dimulai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beserta Kepala Seksi, Kepala KUA, dan CMU serta operator sipil Kabupaten Kota, hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Rabbi Rahman pada sore hari ini. Kita bisa berkumpul untuk mengikuti upacara pembukaan kegiatan bimbingan teknis pada Ikatan Pelayanan KUA berbasis ID Angkatan 2 tahun 2021. Semoga seluruh rangkaian acara hari ini dapat diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, memulai acara marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin hadirat Allah.
Selanjutnya membantu KPI yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Jamaludin SAG BPI di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya, laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Kemasjidan yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Ikhwan FJ MM di silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Urais dan Insa, yang terhormat Kasubag PU pada anak Kabupaten Garut, yang terhormat Pak Haji Ahmad, Kepala Seksi Keperluan, yang terhormat jajaran panitia penyelenggara, yang terhormat para peserta kegiatan, hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menghadiri acara pembukaan bimbingan teknis
peningkatan layanan keuangan berbasis IT tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Selanjutnya perkenankan kami Bapak Kepala Bidang untuk menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama 3 hari ke depan. Pendahuluan kegiatan bimbingan teknis peningkatan layanan keuangan berbasis IT tingkat Provinsi Jawa Barat merupakan program Dirjen Bimas Islam yang dilaksanakan di tingkat provinsi. Dasar pelaksanaan: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kelola kantor urusan agama kecamatan. Tujuan dan untuk kegiatan: 1. Memberikan bimbingan dan keterampilan bagi petugas operator KUA dalam mengoperasikan aplikasi baik itu SIMKA web maupun SIMAS. 2. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan petugas operator KUA dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. 3. Penyamaan persepsi mengenai revitalisasi KUA dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Peserta kegiatan ini berjumlah 50 orang, terdiri dari Kasih Bimas, Kepala KUA, JFU pada Bimas Islam, dan operator KUA perwakilan Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Narasumber terdiri dari 1. Pejabat pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. 2. Staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia. 3. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 4. Kasubdit Mutu Sarana Prasarana dan Sistem Informasi. 5. Kasubdit Bina Kelembagaan KUA. 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat. 7. Tim IT atau programmer SIMKA web pada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 8. Tim IT atau programmer SIMAS pada Direktorat UDAIS dan BINSA. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 9 sampai dengan 9 Juni 2021, bertempat di Hotel Harmoni Cipanas, Garut. Biaya kegiatan ini bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, bidang UDAIS dan BINSA tahun anggaran 2021. Demikian laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, marilah kita simak sambutan dan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sekaligus membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis
peningkatan pelayanan keuangan berbasis ID angkatan 2 tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Budaya dan Bicara yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni MM disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dinil haq. Yudhika wa la kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut yang pada kesempatan ini diwakili oleh Pak Subag DU. Yang saya hormati para Kepala Seksi di lingkungan Bidang Urais dan Binsan adalah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bapak Kasidaya sebagai Ketua Panitia dan Pak Kasih Umuluan Pak Kiai Haji Ahmad. Yang saya hormati para Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, yang saya hormati para kepala kalura, para operator baik di lingkungan Bimas Islam, Kementerian Agama dan di KUA, rekan-rekan dari JRU Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama menjaga puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi dan insya Allah kita bersilaturahmi juga. Yang utama pada kesempatan ini alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita yang Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, terlebih dahulu kami haturkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Karena ini salah satu bidang yang salah satu program yang luar biasa kaitannya dengan kekinian agenda Pak Menteri Agama untuk yang menyangkut dengan revitalisasi KUA, sehingga beliau kaitannya dengan support bagi masyarakat dan penentu kebijakannya. Jika tidak ikut gerbong beliau silahkan untuk mundur. Saking konsennya beliau terhadap kegiatan revitalisasi ini. Permohonan maaf Pak Kakanwil pada hari ini, kemarin beliau sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau disembuhkan kembali. Tapi bagaimanapun sekarang sedang kegiatan di Karawang. Dan insya Allah mungkin mudah-mudahan beliau berkesempatan untuk hadir, karena hari besok juga mungkin ada tim hampir 30 orang dari Komisi 8 termasuk bupatinya di Indramayu, sehingga untuk sekarang ini sudah mulai aktivitas kegiatannya luar biasa. Dan kami mungkin pada kesempatan ini juga kaitannya dengan program terpadu dengan Intelijen, kaitannya dengan ormas di Jawa Barat yang begitu marak dan begitu luar biasa banyaknya. Jadi kami mungkin dengan tim pengawasan ormas Jawa Barat dengan Kesbangpol Kabupaten Sumedang, karena banyak untuk sekarang ini intervensi lalu tekanan terhadap aparatur dari LSM yang luar biasa. Kepala dinas sampai disarankan akhlak dasar untuk korek lulusan SD. Ini sudah marak sekali, sehingga kami mungkin bergabung dengan 6 lembaga, yaitu dari BIM, dari Polda, dari Pangdam, juga dari Kejati, Kesbangpol, dan salah satunya mungkin kami ada di dalamnya, gitu ya, untuk bagaimana antisipasi pengawasan ormas, bukan hanya ormas keagamaan, termasuk LSM, ya kita mungkin salah satu antisipasinya. Dan baru selesai tadi mungkin kami jam 2 di Sumedang langsung ke sini. Kaitannya mungkin dengan kegiatan pada kesempatan ini juga salah satu upaya kami. Awalnya kita ingin merata dari semua kabupaten kota diikuti oleh
operator KUA, tetapi bagaimanapun kita punya pilot project untuk revitalisasi KUA, karena yang masuk dalam model se-Indonesia baru ada 6 ya, termasuk Jawa Barat salah satunya yaitu dari KUA Ciawi Tuban ya. Ada nggak dari Ciawi Tuban? Dan ini salah satu hal yang ke depan ini dijadikan sebagai rujukan, yang dikatakan KUA model layanan sekarang ini ya seperti itu. Kaitannya mungkin dengan pusat layanan keagamaan di KUA ini, sehingga ini salah satu upaya untuk merubah mindset kita. Kaitannya yang sekarang ini lihat KUA itu identik dengan pencatatan nikah dan duduk saja gitu ya, hanya NR saja, padahal di dalamnya ini luar biasa, ada 10 program yang harus dijalankan. Dikala itu kita lakukan, insya Allah nilai KUA ini sebagai koordinator dan layanan keagamaan juga sebagai garda terdepan ini semakin bisa dirasakan nilainya oleh masyarakat. Oleh karena itu kami sengaja untuk pilot project ini untuk minimal karena sudah pada dilatih kepala KUA-nya oleh pusat, dan pada kesempatan ini kita lebih dominannya bagaimana grand design kita ke depan, minimal kalau kita sudah punya rambu-rambunya sehingga ke depan kita tinggal melaksanakannya. Karena salah satu KUA model ini juga belum tentunya dengan fasilitas anggarannya gitu ya. Karena kembali juga untuk persiapan saja kita yang luar biasa, apalagi mungkin untuk sekarang kaitannya dengan bangunan SDSN, kalau hanya mengandalkan dana PNBP kaitannya dengan layanan pembayaran daya ini habis ya, untuk pembayaran listrik saja udah habis gitu ya, apalagi mungkin untuk kegiatan yang lain. Sehingga kita ke depan biar kita lebih maksimal untuk memberikan layanan termasuk penunjangnya, karena tidak menutup kemungkinan ini Pak Kasih Dimas Islam Kuningan, salah satu pelopor untuk di Kuningan yang mempersiapkan ya, baru juga di launching ini sudah banyak yang sari-padi gitu ya. Saya jangan dulu kasihan kayak gimana nyuguhan gitu ya, yang maya listrik lagi secan ayah gitu ya. Tapi bagaimanapun ini salah satu tuntutan. Oleh karena itu bagaimana pada kesempatan ini tadinya kami ingin hadirkan mulai dari Gus Adi, Pak Jaja sebagai pelopor revitalisasi ingin diundang ke Jawa Barat kaitannya dengan bagaimana grand design kita Jawa Barat untuk ke depan kaitannya dengan menuju kepada KUA model atau percontohan. Karena sekarang yang 11 ini, yang 10 ini baru piloting ya untuk persiapan. Nah karena itu mungkin yang datang pada kesempatan ini dari 27 kabupaten kota, karena di 2022 ini 1000 KUA yang akan dijadikan sebagai KUA model. Dan alhamdulillah ya, untuk KUA model ini tanggung jawab juga pusat kaitannya dengan infrastrukturnya dibenahi. Maka Pak Kemenang, alhamdulillah ini mohon maaf saya lapat izinnya gitu ya. Dan Pak Kemenang baru menyelesaikan beberapa agenda gitu ya. Alhamdulillah. Amin. Wah. Mohon izin lapornya telat Pak Kemenang. Kesibukan dan padahal, tapi inilah salah satu wah yang sudah dibangun jadi enak kan? Meskipun biar walaupun ya hadir, ini girohnya kita sama-sama ya. Terima kasih untuk Pak Kemenang. Kaitannya mungkin untuk sekarang ini situasi khususnya Kementerian Agama ini mungkin kami analisis selama jadi mahasiswa selama 6 bulan ini, kami menginventarisir beberapa hal yang menyangkut dengan regulasi, yang menyangkut dengan layanan, yang menyangkut dengan sarana prasarana, yang menyangkut dengan SDM. Ini ternyata banyak hal yang memang kelemahan-kelemahan gitu. Tapi dengan jalannya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama, ini tuntutan bagi kita sebagai ASN dan aparatur, bagaimana kita mau merubah mindset kita dengan memanfaatkan dan memberdayakan potensi yang ada. Karena kalau kita berpikir ideal, kapan mungkin kapan bisa terlaksana. Tapi kalau kita mau memanfaatkan dan memberdayakan potensi yang ada, inilah yang kita harapkan.
pasti kelemahan kekurangan ada. Idealnya KUA itu 10 orang, mulai dari kepala KUA, penghulu, tenaga administrasi, OB, dan keamanannya itu 10 orang, baru kita bisa maksimal. Tapi kondisi sekarang ini, kemarin kami dengan Pak Kasih Kabupaten Tasik, Pak Haji Air, sampai ke Culamega, ini ada berapa petugas KUA-nya yang sekarang dapat SPSN. Ternyata hanya 1 kepala KUA, hanya 1 penghulu, dan itu juga sebagai kepala KUA, dan 1 tenaga administrasi, dan itu juga kepala KUA. Jadi hanya 1 orang. Kita bayangkan bagaimana mau melayani secara maksimal. Nah, inilah salah satu tantangan, salah satu permasalahan yang harus kita adakan upaya solusinya. Tapi ternyata 1 kecamatan dilayani dengan 1 orang itu cukup dan bisa berjalan. Inilah ajaibnya, gitu ya. Ternyata kita dengan potensi yang ada, dengan kekuatan yang ada, bisa untuk melakukan itu. Makanya mungkin bagaimana ke depan kita untuk merubah mindset kita kaitannya dengan revitalisasi KUA ini, intinya ada kemauan dan ada inovasi, juga mau merubah mindset kita. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah kita tidak terlalu berat. Karena kalau menunggu kita bantuan tenaga SDM-nya dan sebagainya, ini kita lama, gitu ya. Tapi inovasi tidak terhalang dengan itu, meskipun itu anggaran salah satu upaya untuk melancarkannya. Juga kajian analisis kami, ini juga ada yang menurun kaitannya dengan giroh kita. Giroh kita khususnya dalam menjalankan organisasi di Kementerian Agama ini, karena KUA ini sebagai garda terdepan, khususnya dalam segi layanan terhadap masyarakat, dan KUA ini sebagai atas nama negara, karena kepala KUA ini sebagai PPAIW juga sebagai wali hakim, jadi hadir atas nama negara, dan ini tugasnya sangat berat sekali. Oleh karena itu, KUA salah satu upaya untuk melakukan programnya, insya Allah itu semua menjalankan syariat Islam, mulai dari Undang-Undang Nomor 174, Undang-Undang tentang wakaf, Undang-Undang tentang zakat, Undang-Undang tentang haji, itu semua tidak bertentangan dengan nilai syariat Islam. Sehingga wajar kalau KUA itu sebagai kepalanya dikatakan sebagai warasatul anbiya, karena menjalankan nilai-nilai syariat. Nah, oleh karena itu kami berharap ruh kita, giroh kita harus tetap dipertahankan yang menyangkut dengan layanan. Uji petik kami ke KUA ini hal-hal yang tadi kami katakan menurun ini bukan hoax, tapi fakta, karena kami turun ke lapangan. Kita datang ke KUA, nggak ada yang menyambut, nggak ada yang menanya, hari-hari aja semua. Paling kalau ada amil ke sana baru ikut menanya. Ya. Dalam pertanyaan tersebut juga kan mereka ya dengan cueknya saja, dari mana Bapak, mau ke siapa, udah cukup, nggak ada kepentingan apa yang bisa saya bantu, nggak ada kan kata itu. Nah, makanya ini hal-hal yang rawan. Jika itu tidak kita perbaiki, kita cepat merubah mindsetnya, ini bahaya. Karena tadi KUA sebagai koordinator bidang keagamaan, KUA menjalankan nilai-nilai syariat Islam. KUA punya bingkai agama. Jika tidak menjadikan kenyamanan terhadap masyarakat, ini sangat-sangat riskan. Sehingga tidak sedikit KUA sekarang ini yang diusir oleh masyarakat. Kenapa? Ini kan tanda tanya besar. Dulu didamba-damba KUA harus bergeninya dengan masjid. Sekarang ini banyak karena masjidnya mau dilebarkan, KUA sudah ada. Apa mungkin sudah tidak membangun lagi masjid? Alhamdulillah, mudah-mudahan dibuka. Oleh karena itu, ini kami yang tertata, ruh kita menurun dari segi layanan, dari segi aktivitas dengan masyarakat yang menyangkut dengan syiar dan dakwah. Padahal di KUA itu kami ingin berubah tadi dari hanya masyarakat tahu tentang KUA itu hanya sebagai pencatatan nikah dan dulu saja. Sekarang ini betul-betul KUA ingin bisa melayani berbagai hal yang menyangkut dengan permasalahan umat dan masyarakat yang menyangkut dengan bidang keagamaan. Karena sampai 2024 KUA itu melayani semua agama. Kita hati-hati, jangan salah tafsir. Melayani semua agama itu otomatis sesuai dengan koridor dan regulasi yang ada. Kalau urusan pencatatan nikah, urusan nikah ya tetap kita ngurus umat Islam. Karena umat yang lain adanya di catatan sipil. Kita bersyukur umat Islam punya lembaga khusus, satu yaitu KUA. Umat yang lain hanya tercatat di catatan sipil saja.
Makanya itu kebanggaan kita dalam rangka syiar dakwah juga menjalankan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, bagaimana untuk KUA ke depan bisa melakukan 10 program yang ada di KUA. Dan 10 program tersebut tadi diantaranya tentang masalah nikah dan tujuh, juga yang menyangkut dengan keluarga sakinah, juga yang menyangkut dengan layanan haji, juga yang menyangkut dengan zakat, menyangkut dengan wakaf, toleransi, moderasi di sana ada, dan moderasi ini hal-hal yang masuk di RPJM 2020-2024 sebagai agenda prioritas utama negara kita untuk masuk di RPJM Rencana Pembangunan Jangka Nasional 2020-2024, sehingga semua dinas-instansi diwajib moderasi. Sebenarnya kita kan sudah menjalankan itu. Moderasi secara mudah kita cerna bagaimana kita hidup di dalam perbedaan. Dia masuk dulu di Mataram, dia masuk Soli di Mataram, tapi kita nyaman. Kita bisa berdampingan. Karena yang kita takutkan sekarang ini justru kalau kita dengan non-muslim bisa akur, bisa rapi, bisa bersama-sama. Tapi kalau terjadi gesekan dengan Islam sendiri itu lebih tinggi kafir. Dan ini terjadi di bangsa kita ini. Makanya kalau moderasi ini tidak berjalan, ini lawan. Ekstrem kiri, ekstrem kanannya yang akan melondong dan terus akan memecah dengan hal-hal yang degradasi bangsa kita ini rawan sekali. Makanya ini salah satu hal yang sekarang ini bagaimana hadir KUA ini, karena Pak Menteri konsen sekali dengan KUA sehingga anggaran haji juga sekarang karena tidak berangkat refocusingnya digelontorkan insya Allah mudah-mudahan untuk KUA gitu ya, karena betul-betul sangat-sangat kekurangan. Dari 626 KUA dan 1423 penghulu ini yang milik pemerintah saja KUA hanya 30%. Bogor aja 40 kecamatan yang milik KUA APBN-nya Kementerian Agama hanya 6 dari 40. Ya, Kota Bandung hanya 4, meskipun 2 sudah dihibahkan dari 30 kecamatan. Ya, padahal itu kan betul-betul kita ini bagaimanapun untuk memberikan peningkatan layanan dari segi kelembagaannya saja kita ada yang masih nyewa, ada yang di tanah pemerintah daerah, ada yang di tanah wakaf, yang milik itu masih sedikit. Ya, berbicara tentang sarana prasarana, untuk sekarang ini memang itu utama, sehingga mindset perubahan settingan layanan KUA ini salah satu mungkin yang di Kuningan itu meskipun SBN itu dirombak, itu lebih diperbesar untuk pelayanan urusan keagamaan bagi masyarakat. Ting kecil untuk ruangan kepala KUA dari nanti sekarang yang besar ini untuk meeting permasalahan masyarakat dalam bidang keagamaan atau urusan-urusan lain. Di sanalah mereka diberikan tempat yang nyaman di ASEAN dan sebagainya gitu ya. Jadi ada urusan tentang zakat, urusan tentang wakaf, urusan tentang waris, dan urusan masalah lain-lain masalah keagamaan itu punya ruang khusus dan harus ada pelayannya. Juga ada resepsionisnya, sehingga tadi yang kami katakan ada tamu ke sana tidak dibiarkan tapi benar diajak komunikasi. Kami selalu titipkan, dikala kita sudah mengabaikan kepercayaan masyarakat, ada masyarakat tidak terlayani dengan baik, ini semakin berat dalam kita. Karena kita punya bingkai agama tadi. Tapi kalau masyarakat datang ke KUA mulai dari pelayanan nyaman, masalahnya selesai tuntas, kan pulang itu mereka bahagia. Di kebahagiaan itulah akan datang menghasilatasi. Masalah waris parasea saya ternyata datang KUA beres, pasti isu bertentangan. Mawar mentah yang lebet memang dia syukuran beres masalah waris. Waris analis gitu ya. Tapi kalau datang KUA bahkan malah dongkol, kan beritanya guys perlu KUA kurang mikir hati dan sebagainya, makin jelek. Pertama yang utama sekarang ini pelayanan harus kita tingkatkan, karena ya kita di agama jelas ya, salam, sapa, senyum gitu ya, jangan sampai orang lain yang memanfaatkan gitu ya. Kita datang ke bank ya, dari mulai postur layanannya, lalu komunikasinya,
Kan mau ayah macam-macam ke era ayah layanan halus mah. Zaman ngambek wartawan rek ngambek oke cuma kopi dibayar apa kan cici. Itu kan nyaman mereka. Kenyamanan ini utama bisa menyelesaikan berbagai hal. Tapi dikala tidak nyaman ini akan muncul berbagai masalah. Kami ingin KUA ini memberikan kontribusi hal-hal yang menyangkut dengan hal yang positif. Setiap hari minimal 2 sampai 5 donasi untuk urusan KUA. Padahal kalau kami kaji yang mengikat terhadap KUA ini sistemnya itu hampir semua sudah menggunakan sistem. Kaitannya mungkin dengan SIMKA. SIMKA ini terlalu banyak masalah dan ada yang hacker, dan mungkin nanti malam informasi barunya kita sudah sandingkan dengan Simponi, tapi sekarang Mendagri ingin memutuskan OU karena terlalu banyaknya masalah. Kalau ini diputus dengan Mendagri, dengan Ristek kita berat, dengan manual lagi, ya dengan desktop lagi, ya, itu sudah diharapkan. Ya. Kalau kemarin kan dengan NIK ya cukup layanan beres. Bahkan ada beberapa kabupaten yang sudah menggunakan online, meskipun yang menyasar ucapan selamatnya, ya. Pas nyasarnya dari Pemret, gitu, akhirnya muncul ke koran, gitu ya, terekawin, jadi belum beres administrasi, ini hati-hati ya. Kita harus peka, terutama untuk pemeriksaan administrasi. Itu kan peristiwa yang dari Cirebon ada, kabupaten. Yang kau mundur kan itu kota di PTWN kan kalah terus kita. Udah puluhan juta kita fasilitasi. Sekarang kalah. Gara-gara apa? Administrasi. Dan banyak peristiwa yang menyebut dengan administrasi berujung dengan hukum. Kalau sudah berujung dengan hukum, borok bisa sare, borok bisa nyaman di keluarga, orang tua juga ikut sakit, dan kita juga terancam. Mana ketenangan? Makanya bagaimana kita ini tidak membuat masalah, apalagi berujung dengan hukum. Intinya sistem manfaatkan. Kita ada aplikasi yang kita lakukan, kami pantau setiap hari. Grafiknya semakin bagus, semakin meningkat. Meskipun masih didominasi oleh Indramayu. Ada Indramayu? Ya, ini Indramayu. Per Maret peristiwa nikah saya masih ingat 323, ya, dan disintang 323, udah 100%. Ini bagus. Dan ini mohon yang lainnya mengikut. Banyak sudah bagus sekarang, ya, lari. Kemarin hanya satu banyak, sekarang udah oke, menjar juga, gitu ya. Jadi salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya hal yang kita tidak harapkan. Sehingga kami bisa mengecek hari ini yang nikah ada berapa, siapa namanya, di kantor atau di rumah, siapa petugasnya, bisa kami melakukan komunikasi dengan pengantin. Pak, tanggal sekian, ibu nikah di mana? Di KUA. Oh, dilihat bisa benar. Ini kami mudah untuk melacaknya. Begitu juga orang Jakarta, karena kan SIMKA ini nasional. Peristiwa hari ini udah ada di Jakarta kan datanya. Nah, makanya inilah salah satu kecanggihan. Di samping itu kita punya aplikasi EBI. EBI ini sebagai bagiannya di KUA, karena di sana untuk membuat planning perencanaan anggaran. Di sana untuk kebutuhan KUA berapa, untuk perawatan dan sebagainya. Di sana termasuk PNBP, termasuk untuk rehab, termasuk untuk pramubakti, semua ada di EBI. Makanya kalau operatornya tidak jalan dalam pembuatan ngisi data EBI, ini bahaya, karena EBI ini ada waktunya, tidak sembarangan, untuk kaitannya dengan perencanaan anggaran. Makanya ini kami mohon ini harus betul-betul dilaksanakan, meskipun ya kita dengan memberdayakan potensi seadanya, gitu ya. Kebayanglah, di samping EBI ada juga sistem informasi kepenghuluan, juga ada SIMAS, sistem informasi masjid. Masjid ini untuk masjid jami ada 56.000 dan untuk musola ada 43.000 sekian, kurang lebih 100.000, ya. Dan ini mungkin hal-hal yang betul-betul didasari kepada data SIMAS. Dan dari kasih kemasjidan kami melakukan mediasi dengan pemerintah Jawa Barat. Ya, kemarin baru diselesaikan MOU-nya dengan Pemda, yang mudah-mudahan yang 27 angkatan ini bisa dilaksanakan mulai bulan ini. Bintek mendiskusikan kemasjidan selama 3 hari dan dilaksanakan di hotel di masing-masing kabupaten kota.
ini anggarannya dari Pemda karena kita tidak punya anggaran gitu ya. Tapi alhamdulillah kita bisa sinergi juga gitu, dengan pemerintah Jawa Barat. Di samping Sinkah ada juga Silwak. Karena ini juga ini mohon ya bantuan Pak Kasih Dimasnya, registrasi atau register buku wakaf ini harus betul-betul terjaga, tidak ada yang bedanya dengan buku nikah. Karena ini juga dikala tidak bisa membuktikan, banyak yang bilang AIW itu meskipun sudah ada sertifikat harus tetap ada kalau masuk ke pengadilan, karena berangkat sertifikat itu dari AIW sampai wakaf. Maka register ini banyak yang hilang, banyak yang tidak ada. Meskipun ada 7 tembusan, tapi di Kemendag nggak ada, di KUA nggak ada, di pemilik nggak ada, paling ada di BPN. Dan ini hati-hati juga, banyak yang masuk ke masalah hukum, kita terbuka 1, terbuka 2, karena tidak ada AIW. Makanya register untuk AIW juga harus ada di KUA, harus dibenahi, jangan sembarangan gitu ya. Yang akan berdampak dengan hukum, ini mohon untuk lebih teliti lagi. Nah makanya tadi dari 6 aplikasi yang ada yang mengikat di KUA ini, kami juga merancang dengan potensi-potensi yang ada ya. Pak Kasih, kami juga sudah pengadaan untuk menyatukan dari 6 aplikasi menjadi 1, nanti mungkin untuk di tingkat provinsi. Ya mudah-mudahan bulan Juli ini atau Juli Agustus sudah bisa jalan, di mana dibutuhkan tentang aplikasi yang ada di kantor kementerian. Inilah nanti salah satu hal yang terus kita menata dan memperbaiki, dan yang menyangkut dengan layanan ini semakin ditingkatkan. Kemarin alhamdulillah itu sudah di launching di Kuningan. Dikala masyarakat menikah, bukan hanya buku nikah dan kartu nikah yang diberikan, tapi termasuk KTP dan KK. Ini luar biasa, apresiasi buat Kabupaten Kuningan. Ini luar biasa. Ini Pak Kemenang udah gagasan seperti itu, Pak Kemenang udah diskusi dengan saya, ternyata sudah ada yang memulai dan sudah berjalan. Kemarin kejadian ada yang dari Kota Tasik, belum ya. Ini yang menikah, anaknya Pak Kanwil Gorontalo, ya, yang nikah dengan orang Kawal, itu ternyata beliau itu KTP-nya masih bujangan, padahal mereka enggak. Pekahnya kepala Kawal bagus. Ini pernah nikah enggak? Pernah. Oh di sini masih bujangan, saya nggak mau menikahkan kalau nggak diganti dengan sudah kawin. Banyak tertipu juga kita kalau kurang-kurangnya ini di KUA. Ya. Ada yang kemarin kejadian juga, kami mungkin dengan beberapa LSM, mereka menikah, surat putusan pengadilannya sudah ada, dimatikan istrinya, mereka sudah nikah lagi dan dinikahkan oleh KUA. Ternyata adiknya ngaju ke KUA, Pak ini masih hidup, ini orangnya masih ada. Suratnya ada dari pengadilan, dimatikan padahal masih hidup, mereka nikah lagi. Luar biasa, mafia di KUA ini luar biasa. Dikala kita lengah, ya pasti banyak urusan dengan masalah. Makanya inilah salah satu hal yang perlu kita berbenah untuk sekarang ini. Lalu bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada kaitannya dengan KUA yang ada di Jawa Barat ini dengan jumlah 626 KUA, dan itu juga belum merupakan milik dan aset kita semua dari segi pembangunannya. Nah, bagaimana yang sudah aman ya kita untuk betul-betul dimanfaatkan. Kemarin kami dengan Pak Kanwil ke Senayan dengan Komisi 8 untuk membawa KUA. Ternyata dari 75 usulan yang kami bawa, baru 8 yang selesai ada rekomendasi dari PUPR-nya. Karena usulan-usulan tersebut tanpa ada PUPR dianggap tidak sah proposal usulannya. Makanya dari 75 baru 8 yang diakomodir, meskipun sudah ada yang dilimpah masing-masing. Jika kami bawa lagi ya, siang malam teleponan dan sebagainya, ya minta PUPR-nya, dan terkumpul 63, kami bawa lagi ke sana. Ya mudah-mudahan ini untuk antisipasi dari rekonstruksi dari dana haji yang tidak berangkat, mudah-mudahan bisa diarahkannya ke sana. Nah makanya EPI ini yang menentukan, jangan copy paste. Kalau rusak, ya rusak, munculkan.
Kalau usulannya rusak tapi di EMI-nya masih bagus, jangan harap, karena disandingkan juga dengan data EMI, butuh enggak, bagus enggak, gimana profil dan keberadaannya itu bisa terdetek. Makanya ya bagaimanapun kami upaya untuk Jawa Barat ini, khususnya yang menyangkut dengan penyelamatan tanahnya, ini luar biasa. Beberapa kabupaten kota, diantaranya mungkin untuk Kota Tasik sudah 4 titik dan sekarang sudah dibangun hampir 3 SPSN, 1 lagi belum, ya masih proses. Bahkan ada 6 ya dari 10 KUA yang rencana sudah diberikan oleh pemerintah daerah. Kuningan baru ya, pengadaan bupati untuk 2 KUA, pengadaan lahannya, pembelian tanahnya oleh Pemda dan dihibahkan ke Kementerian Agama. Lalu Kota Cirebon ini Kemenang dan KUA-nya sudah ada. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang sudah melakukan mediasi, koordinasi dengan pemerintah daerah, ternyata bisa juga hibah dari pemerintah daerah. Jadi ada upaya, ada komunikasi. Karena kalau mengandalkan ada dari kita Kementerian Agama, kapan kita kebagian cukup lama. Makanya manfaatkan jalur koordinasi khususnya yang menyangkut dengan kelembagaan kita. Hadirin yang berbahagia, jadi insya Allah nanti para narasumber dan ini kami fokus, silahkan diangkat bagaimana persiapan dan kesiapan kita untuk revitalisasi KUA ini, apa yang harus disiapkan, apa yang harus ada, dan kami beberapa kemenang sudah dikoordinasikan. Kalaupun ini akan dijadikan sebagai KUA model, silahkan. Mau diganti kepala KUA-nya yang lebih muda, lebih energi, bukan menafikan yang ada, gitu ya. Karena ini harus lari, gitu ya. Harus buat inovasi, gitu ya. Makanya mulai dari kepala KUA-nya, penghulunya, tenaga administrasinya, berbagai komponen yang menunjang untuk dijadikan model, silahkan untuk dikaji dan analisis. Kalaupun diberdayakan yang ada lebih bagus, kalaupun perlu ditingkatkan, silahkan, kewenangannya kepada kemenang. Jadi itulah mungkin hal-hal yang sekarang ini akan kami lakukan, dan beberapa dokumen data yang harus kami persiapkan. Intinya mau enggaknya kita untuk mau merubah kepada hal yang lebih baik, karena tuntutan reformasi birokrasi, tuntutan kita sebagai ASN, dan tuntutan yang menyangkut dengan syiar dan dakwah kita, diharapkan betul-betul kita untuk menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Tidak hanya menjalankan kewajiban kita sebagai ASN, tapi kita juga harus punya nilai ibadah. Jangan sampai kita di dunia tidak ketemu, apalagi di akhirat. Makanya niatnya harus ikhlas dan lillah. Insya Allah ini menjadikan modal perjuangan kita ke depan. Dan motif kita jangan orientasi kepada materi. Karena kalau materi orientasi kita jika tidak didapat, pasti akan menghalalkan berbagai cara. Kalau sudah menghalalkan berbagai cara, pasti akan melanggar regulasi dan aturan. Kalau sudah melanggar aturan, pasti akan konsekuensi dengan hukum. Kalau sudah urusan dengan hukum, ribut keluarga dan kita juga repot. Jadi inilah kita untuk hal-hal yang menyangkut dengan penataan dan perubahan, dan ada kemauan merubah ke depan lebih baik kaitannya dengan layanan KUA di Jawa Barat ini semakin bisa dirasakan dan punya nilai untuk masyarakat Jawa Barat. Dan polisi kebijakan secara teknis dan langsung adalah Pak Kasibimas. Dan kami banyak keluhan, Pak Kasibimas, kalau bisa, karena penyuluh itu pangkalannya ada di KUA, kami sudah ngobrol dengan Pak Kabin Penanis. Ini waktunya kita harus bersama-sama, karena 10 program layanan di KUA itu kalau dijalankan oleh KUA berat, karena SDM-nya kurang. Kita punya penyuluh, dan penyuluh itu spesifikasinya jelas. Ada penyuluh keluarga sakinah, ada penyuluh jannah, ada penyuluh wakaf, ada penyuluh kerukunan, dan semua lengkap dengan sinergik dengan 10 program yang ada di KUA. Tinggal silahkan badankan, sharingkan. Jangan punya label bukan golongan kita, bukan tusi kita dan sebagainya. Yang penting tusi antara penyuluh dan KUA ini sama-sama ada. Tinggal bahwa enggak untuk bersama-sama menjalankan. Karena ada beberapa kawan-kawan yang kami testimoni juga, pernah tidak Bapak mengadakan rapat briefing dengan penyuluh? Belum pernah, Pak, karena penyuluh itu kan atasannya PNS. Waduh, saya
saya kalau seperti ini mau jalan bagaimana kalau berjalan masing-masing. Bapak kan penyuluh pangkalannya ada di KUA, setiap hari ada di KUA, berangkat dari KUA. Kenapa tidak sinergi? Karena sama-sama Kementerian Agama, gitu ya. Dan inilah yang memang harus kita satukan melalui Kasimas Islam. Bagaimana peran penyuluh dengan dakwah ini semakin kental dalam segi layanan. Karena ada juga yang bagus, banyak penyuluh yang diberdayakan untuk menjadi operator. Ya, ini bagus juga. Banyak juga penyuluh yang diberi surat tugas oleh kepala KUA karena sibuknya layanan pernikahan. Ya, ini bagus nama vitamin gitu ya, dan penyuluh. Nah, makanya kami berharap ke depan kita tidak semata-mata mengklasifikasikan, tapi kalau programnya sama dan itu bisa dilakukan, ya bisa kita bersama-sama. Hanya ya penyuluh juga memang perlu pemahamannya, karena ada saya mulai bawahan KUA gitu ya, saya mau ke PNS nggak mau. Nah, inilah beri pemahaman. Kalau seperti itu ya kita tidak mencerminkan kebersamaan yang nantinya akan menjadikan kekuatan. Kalau persen-persen insya Allah kalau jalan sendiri-sendiri tidak akan menjadi kekuatan. Justru kita ada hal yang kita tidak harapkan yang akan menjadikan masalah yang besar gitu. Makanya itulah mungkin support dari Pak Kemenagnya secara teknis, polisinya ada di Pak Kasih, juga para kepala KUA bisa bersama-sama dalam meningkatkan nilai-nilai layanan keagamaan di Jawa Barat melalui peran KUA dengan pusat layanan keagamaannya, karena disederhanakan menjadikan KUA itu sebagai KUA usaha ya, dan sebagai koordinator bidang keagamaan, ya diharapkan betul-betul ini semakin dirasakan nilai dan manfaatnya oleh masyarakat di Jawa Barat ini. Jadi itulah mungkin sambutan yang terlalu lama sekaligus dengan materi supaya tidak materi lagi. Ya intinya kami belum lama mungkin di Dimas Islam baru masuk ke bulan ke-6, sehingga baru mampu untuk mengkaji, menganalisis, mendalami, lalu melakukan uji petik, ya akhirnya mungkin sekarang banyak hal yang sudah kami persiapkan ke depan ini semakin baik dari segi layanan kita di KUA. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya, dan sesuai dengan permintaan panitia, marilah kita buka kegiatan layanan KUA berbasis IT di tingkat Provinsi Jawa dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kurangnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya ucapan selamat datang dari dua teman yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut yang terhormat Bapak Dr. Haji Jaja Hidayat MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Pak Kadid, Pak Antoni. Yang hormati para saksi, ada dua dengan sama para seksi yang hadir pada Dimas atau Rais yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu para peserta Intek yang hadir di tempat ini, syukur alhamdulillah wa syukurillah biidznillah biqudratillah. Sajjadul halim silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Salam semoga selalu pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarga sahabat dan kita selaku umatnya ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah mengucapkan terima kasih kepada
Fintech. Dan saya punya keyakinan pemilihan Garut sebagai tempat kegiatan pasti punya nilai strategis bagi kami Jawa Barat dan bagi kami sekalian, termasuk bagi kami merupakan berkah sekalian. Mudah-mudahan saja kehadiran Bapak Ibu sekalian paling tidak mendoakan kami di Garut yang hari ini masih termasuk zona merah. Dari 13 kecamatan sekarang namanya menjadi 19 kecamatan. Kemarin hari Selasa kita libur masa mengadakan pilkades, itu hanya 13 kecamatan. Dan sekarang nama lagi dari 13 ke 19 kecamatan. Ini luar biasa buat kalian. Mudah-mudahan Garut segera diminimalisir COVID-19. Karena kami kemarin sudah memulai melihat tatap muka, kita baru 2 minggu sudah dikembalikan lagi ke rumah masing-masing. Dan doa juga mudah-mudahan saja ini setelah selesainya isolasi beberapa orang, hampir 800 orang di Garut ini yang terpapar COVID-19. Dan tadi pagi juga anggota dewan juga mengalami. Jadi ini sangat luar biasa. Oleh karena itu COVID ini menjadi sebuah hal yang menakutkan, termasuk juga bagi kita untuk menyadarkan kita bahwa kita ini makhluk yang lemah, yang tidak ada daya upaya, hanya kalah dengan binatang yang paling kecil di dunia. Tetapi kita seolah gagah berani bisa mengalahkan semua kemampuan bergerak belum bisa mengalahkan COVID-19. Ibu dan bapak yang hormati, apresiasi Pak Kabin berbagai inovasi yang Pak Kabin lakukan di Jawa Barat. Dan itu merupakan sebuah amal yang sangat luar biasa bagaimana ke depan ini langkah-langkah progresif yang dihasilkan oleh kaula terutama itu bisa menghasilkan layanan-layanan yang lebih baik. Kami hanya mencontoh saja di beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Barat yang mungkin kali ini termasuk banyak, tetapi inovasi sangat tinggi. Kita mohon bimbingan arahan Pak Kabin bagaimana agar kami di Garut bisa melayani baik. Di Kaula memang banyak persoalan sekalian, termasuk dengan SDM. Betul Pak Kabin tadi sampaikan di Kaula itu hanya ada KUA, kepala KUA dan pemburu plus kepala KUA 1 orang staf yang banyak. Tapi honornya sekalian itu sangat luar biasa. Honornya itu tidak jelas. Dia seolah diikat dengan alat, tidak ada SK apapun. Baru sekarang untuk terbantu. Itu pun juga gajinya kalah dengan pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga sudah setengah sementara di Kaula 100.000 ya. Saya protes ke Pak Kabin masa penyuruh rumah tangga aja, PLT aja sudah setengah, sementara para operator di lapangan hanya Rp1.000 ya. Saya masukkan, kita masukin di ENI tahun ini masukin 1,5. Kalau yang zona A 3 orang berbakti dengan isian 1 adalah tenaga produksi muka, yang kedua adalah berbakti tenaga kebersihan, yang ketiga adalah keamanan. Yang B-nya 2, yang C-nya 1. Nah, soal tidak bisa dalam Kabin. Kemudian kita komunikasi. Paling tidak KUA yang kelas A itu 3 orang. Mereka kasihan Pak, mereka sudah puluhan tahun. Bahkan di Garut sekarang membuat namanya forum komunikasi penyuluh forum komunikasi tenaga honorer. Sudah 9 kabupaten kota di Jawa Barat kemarin, dan ternyata ketuanya orang Garut. Di kita ini ada forum komunikasi tenaga honorer di KUA. Sudah 9 yang terbentuk. Mungkin Bapak belum tahu ya, tapi saya tahu ketuanya dengan saya sudah komunikasi. Salah berkepakatan ini teman-teman bagaimana? Mereka ingin memperjuangkan hak-haknya, bilang ini hak Anda semua. Masa guru-guru inovasi belum berjuang ke Jakarta berhasil? Sekarang mereka ya silakan saja. Kalau mereka punya hak sendiri. Apalagi di Garut, Bapak yang tahu bagaimana Garut, suasana Garut. Anu benar yang disalahkan, baru salah. Itu Garut. Tadi saya baru selesai audiensi dengan hampir 20 orang Pak tadi itu. Dan suratnya 8 orang ternyata mengundang beberapa wartawan. 20 orang kan. Gara-gara kepala kota mengeluarkan surat
yang isinya menindaklanjuti edaran Instruksi Dirjen tentang pengaturan alat pengarah suara. Tidak ada masalah isinya, Pak. Tidak ada masalah ini, hanya ketersinggungannya. Kopda menandatangani kepala KUA mengetahui camat sama TPI. Dimasalahkan oleh LSM Forum Komunikasi atau Forum Peduli Garut Selatan. Baru selesai dari kami, Pak. Iya, seperti itu. Tidak ada yang aneh. Tapi karena murahnya yang salah, kurang komunikasi, akhirnya yang baik juga yang bisa. Contohkan kita mencapai air, kalampe, memadamkan api, tapi mencerap itu yang bermasalah. Jadi karena komunikasi, koordinasi yang kurang bagus sehingga viral di media sosial, di media massa, dan terakhir dicari kepala KUA tak hilang. Itu luar biasa. Jadi bagaimana ke depan ini sekalian penataan kelembagaan terhadap kami di KUA ini agar segera ditertibkan, terutama kekurangan tenaga, kemampuan kepala KUA, apalagi sekarang musim IT ini. Musim IT yang dikejar adalah bagaimana agar pelayanan lebih maksimal. Betul, kami kemarin sudah komunikasi dengan Dukcapil, Pak. Bagaimana agar ketika nikah itu 7 dokumen dikeluarkan. Pertama adalah buku nikah suami istri, yang kedua kartu nikah suami istri, yang keempat, yang kelima dan keenam adalah KTP baru, yang ketujuh KK. Tetapi baru momen, Pak. Baru momen tidak bisa otomatis. Ada kesulitan teknis, Pak. Karena mengeluarkan KTP itu adalah adanya buku nikah. Kalau diminta akses, segera minta akses ke kepala bidangnya, dikasih akses. Pak, kalau ini bisa nggak ada kegiatan, umumnya mereka sanggup. Kami sudah mengawali, Pak, ingin seperti itu. Itu baru umum saja, baru deklarasi ini buktinya susah komunikasi sangat. Mengapa? Karena sistem itunya, sistem di capai yang sangat. Data penduduk saja sekalian. Di kita ini banyak penduduk yang di KTP-nya nikah tidak tercatat, Pak. Ketika diklik, mereka tidak mungkin, Pak, di Jakarta tapi tidak tercatat di sana. Banyak petani sekali, dan diakui memang orang bikin KTP itu, Pak, datang ke kecamatan terus nikah pada buktinya ke ayah nikah tidak. Ketika dikawin juga KUA bingung, KUA diklik tapi tidak tercatat. Ya kan, bingung, Pak. Makanya itu berubah benar, Pak. Bilang update-nya data dari sampai ke pusat. Ternyata Pak, terjadi untuk operator di Jakarta ya. ini masih belum dalam, Pak, ini. Gitu. Saya dikejar gitu di kepala dinas ini bagaimana seperti ini? Kok ada tercatat? Tadi kan dikawal, Pak. Menyebutkan operator, Pak. Ketika diklik, ya benar tuh. Nggak tahu, mungkin sama dengan di Garutnya, sama di Garut. Tanpa akses, kesulitan yang bisa bilang ibu sekarang musim teknologi, masa akses tinggal dipotong buku nikahnya. Kan sekarang gini Bu, ketika nikah itu buku nikah dibuatnya sebelum nikah kan, atau mungkin sebelum nikah dibuat Pak. KTP tidak mau, karena akan ada jejak digital, dicatatnya tanggal berapa, kan tidak mungkin. Dicetaknya nikah tanggal 7, cetak tanggal 6, itu mungkin kan, Pak? Artinya mereka kesulitan secara teknis. Jadi kalau kuningan bisa, sangat bagaimana teknisnya? Kita sudah main ke Yogyakarta pun kesulitan. Jadi dia adalah service excellent terbaik di Indonesia. Ternyata tidak ada mungkin apa. Tidak hanya bukan kepala kuningan dan teman tim saya. Nah, kalau memang ada nikah masa, oke siap Pak, datang tenaganya, kita siapkan laptopnya, online bisa. Tapi kalau otomatis tidak bisa. Kecuali ada regulasi. Saya kira ini bagian kami yang akan membahas bagaimana. Saya kira itu saja, Pak Kabit. Terima kasih. Saya bisa bicara dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan saja ini semakin hari layanan inovasi Pak Kabit semakin bagus, Pak Kabit. Dan TV saja Garut, Pak. Karena menaranya kemarin dari 2 lokasi dapat 4 lokasi nada baru. Dicacak-cacak gitu, Pak. Kemarin usulannya mahal, kemudian yang murah, tapi strategis. Dari 2 lokasi.
itu pun strategis caranya Pak. Dan sekarang yang kembali Pak Kabit lokasi depan podium itu tinggal mengatur karena kapan akan berjalan. Saya kira mohon arahan Pak Kabit bagaimana agar terutama saya di Garut dengan dinamika yang saya kira melebihi dari yang lain. Saya sudah 8 wakil kota di Jawa Barat Pak, seorang pemenang yang paling cepat di dunia, 6 bulan mesti pindah. Yang lain nggak ada Pak, ada nggak kebenaran yang 3 bulan pindah? Nah ada teman saya baru 5 tahun saya PJ, kebenaran Garut Pak saya 5 tahun 4 pemenang di Jawa Barat. Saking percaya pimpinan. Terima kasih Pak Kabit. Mohon doanya kami sekalian, doakan Garut mudah-mudahan Garut segera terhindar dari COVID-19. Mudah-mudahan juga di Jawa Barat juga segera terhindar dari COVID-19 dan kita bisa beraktivitas, terutama anak-anak kita yang sekolah juga kasihan mereka sudah sekian tahun tidak sekolah. Jaring tidak menjadi solusi yang baik. Terima kasih Pak Kabit. Sekalian maaf, selamat menikmati suasana Garut. Air panasnya kurang panas, tinggal Bapak Ibu datang ke sana, ke dalam sana. Di sana ada namanya Ciengang. Ya. Ada yang gratis, ada juga di masjid sebelum yang gratis ada masjid di sana Pak. Masjid apa ya? Masjid punya Al-Imam. Masjid Al-Imam sana ada gitu. Ada juga tempat-tempat khusus dulu Pak. Namanya Ciengang. Lebih panas juga. Di sini kan kalau jadi kalau mendekati ke arah Cipanas, karena itu sebagai umat. Ya. Jadi silakan dibawa uang SPBD jangan dibawa lagi. Habiskan di sini Pak. Banyak kuliner di kota ada kuliner, ada juga kulit jaket kulit, sepatu kulit habiskan di sini. Pulang ke rumah mah ya ada. Terima kasih Garut sebagai tempat tujuan wisata di Jawa Barat ini, dan terima kasih juga kepercayaan Pak Kabit telah memilih Garut sebagai kegiatan dan yakin akan memberikan keberkahan bagi warga Garut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan syukur dan seraya memohon doa Allah Ta'ala atas kelancaran kegiatan ini, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Umar Esa Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan jamilaka bi majdi ya rabbal alamin. Kamil barakati bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma abdalana wa rahmat. Allahumma bassalam wa rahmi. Allahumma rizqi. Allahumma khaira. اللهم صل على وتقبل منا واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا رسولك وجعل مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian upacara pembukaan kegiatan teknis peningkatan keuangan berbasis IT angkatan 2 tahun 2021. Untuk itu mari kita tutup dengan bersama-sama membaca terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada kesalahan,